Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Desa Rang Selatan. Kali ini saya akan membahas tuntas terkait dengan menu pemerintahan desa yang ada di dalam aplikasi OpenSID. Yang dimana ketika teman-teman baru install aplikasi OpenSID, maka ini adalah salah satu yang harus teman-teman lengkapi supaya nanti aplikasi ini bisa dimanfaatkan. Yang dimana kali ini kita akan bahas tuntas terkait dengan menu pemerintahan desa. Kita langsung saja teman-teman. Jadi silakan teman-teman buka aplikasi teman-teman ya, cari menu pemerintahan desa. Yang dimana di menu pemerintahan desa ini adalah tempat kita akan mengisi semua data-data perangkat desa yang dimulai dari kepala desa ya. Kepala desa, sekdes, kasih kaur, kepala dusun, terus staf desa ya. Di sini kita akan ngisi. Jadi saya akan contohkan ya. Jadi sebelum saya akan mencontohkan, jadi saya sampaikan. Jadi saya membuat tutorial ini menggunakan demo berputar open desa.id ya. Demo berputarnya OpenSID yang disiapkan oleh Open Desa ya. Oke, yang di layar baru ada satu ya, baru ada satu data pemerintahan desa yang sudah disiapkan. Ya, yang disiapkan ya. Nah, terus sebelum kita ngisi data ini ya teman-teman, jadi perlu dilengkapi di menu jabatan dulu ya. Di menu jabatan ini. Nah, yang dimana menu jabatan di sini ya, disiapkan hanya dua jenis jabatan. Ketika kita baru selesai install aplikasi, maka ada dua jenis jabatan. Ada dua jenis jabatan yang disiapkan oleh aplikasi ya. Yaitu pertama kepala desa, yang kedua sekretaris desa. Jadi, untuk menambahkan jabatan perangkat desa, ya kita klik tombol tambah, terus yang di sini misalkan kepala seksi pemerintahan. Kita isi. Nah, terus untuk tupoksinya ini diisi saja ya, tapi saya pakai strip aja. Terus selanjutnya di sini di pojok kanan bawah, tinggal geret saja ke bawah ya, ada nanti tombol simpan ya, tombol simpan. Terus selanjutnya di sini kita tambah lagi, misalkan untuk kaurnya ya, kepala urusan perencanaan ya. Nah di sini untuk tupoksinya juga diisi ya, diisi. Terus baru kita geser ke bawah, klik tombol simpan. Dan seterusnya ya, diisi ya. Bagaimana untuk merubah misalkan kelurahan atau nagari yang menggunakan aplikasi ini, tinggal ubah saja di sini ya. Ubah di sini misalkan kepala desa ini menjadi kepala nagari, nagari atau kepala kampung atau lurah ya, atau lurah ini. Diubah saja ya, baru tinggal klik simpan saja. Itu cara ngisi untuk cara menambahkan jabatan ya. Setelah kita selesai input semua jabatan yang ada di desa, baru tinggal teman kita klik yang ini ya, buku pemerintah desa. Ketika kita klik pemerintah desa, maka kita akan diarahkan ke sini ya. Nah, disinilah tempat kita akan ngisi terkait dengan nama-nama perangkat desa, mulai dari kepala desa, sekdes, kasih kaur, operator, kepala dusun, itu diisi di sini ya. Nah, yang di sini baru ditambahkan satu ya, baru ditambahkan satu. Oke, saya tambahkan sekdes ya. Tambahkan sekdes. Nah, kebetulan di sini misalkan datanya sudah ada di data penduduk, maka tinggal kita pilih
klik dari database penduduk. Kalau dia tidak ada datanya, pilih tidak terdata. Oke, saya pilih saja dari data penduduk. Di sini misalkan yang ini ya, Junaidi Effendi ini menjadi sekretaris desanya ya. Setelah itu misalkan diisi ya, kalau ada punya gelar depan diisi gelar depannya, kalau tidak ada kosongkan. Ini gelar belakang diisi ketika ada gelarnya ya. Nah, ini di sini ada NIPD, nomor hidup perangkat desa, kalau ada isi. Nah, kalau dia dari PNS pilih NIP-nya ya. Pangkat golongannya diisi lengkap ya. Kalau dia tidak belum ada ya tinggal kosongkan saja. Nah, terus kalau sekdes, sekdes ini dia atasannya itu adalah kepala desa atau lurah ya. Ya, tinggal klik saja. Terus selanjutnya di sini ini abaikan aja ya, abaikan. Terus pilih aktif ya. Langsung klik simpan. Namun sebelum klik simpan, teman-teman silakan siapkan foto ya. Siapkan foto. Ukurannya bisa ditambahkan di sini ya. Ada 200 kali 200 pixel dan bisa juga nanti teman-teman menggunakan Photoshop ya untuk ngedit fotonya supaya nanti kelihatan jelas ya. Kelihatan jelas nanti fotonya. Kita langsung simpan saja ya. Kita simpan saja. Nah, seperti ini. Tampilannya seperti ini. Ketika kita sudah berhasil melakukan penyimpanan. Terus selanjutnya kita akan tambahkan satu uh, perangkat desa lagi, yaitu kasih pemerintahnya ya, supaya nanti saya bisa jelaskan untuk di tombol aksi ini. Kita klik tombol tambah lagi. Selanjutnya di sini kita pilih tidak terdata ya, anggap dia belum terdata. Misalkan ini, oke. Terus gelarnya misalkan SPD. Di sini tempat lahirnya, tanggal lahirnya kita karang saja ya. Karena ini adalah contoh saja ya, contoh. Oke, terus di sini. Nah, kalau untuk kepala seksi, kasih yang ada di desa itu atasannya itu adalah lurah ya. Nah, kepala desa. Kepala desa atau lurah ya. Oke, setelah ini siapkan seperti yang tadi, fotonya siapkan secara lengkap, siapkan semua. Setelah itu baru kita klik simpan kembali. Oke. Nah, ini sudah ada 3 perangkat desa yang sudah kita input ya. Sudah kita input ada tiga data perangkat desa. Ada 3 perangkat desa yang sudah kita input ya. Ini hanya sekedar contoh ya. Sekedar contoh. Kenapa saya input ada 3? Supaya saya bisa menjelaskan terkait dengan tombol aksi yang ada di sini ya. Yang ada di sini. Oke, mulai dari tombol ubah yang warna oranye ini adalah tombol ubah untuk kita mengubah datanya. Terus selanjutnya tombol gembok ya. Gembok ini untuk mengunci ketika misalkan dia sudah tidak lagi aktif menjadi perangkat desa. Kita gembok dulu, kita kunci ya ketika dia sudah tidak lagi aktif. Nah, terus kalau yang ini untuk
untuk kehadiran perangkat desa. Jadi kalau dia tercentang seperti ini, baru dia bisa melakukan absensi perangkat desa ya. Kalau dia seperti ini, ya di atas ini tidak bisa ya. Ini tidak bisa. Kayak kita centang. Nah, kita seperti ini. Nah, oke, terus selanjutnya di sini tombol delete ya. Delete ini untuk menghapus data. Ketika kita mau hapus data ini, tinggal klik tombol ini ya. Oke, terus selanjutnya yang di bawah ini untuk sekretaris desa. AN ini maksudnya adalah di penandatanganan surat. Ketika kepala desa tidak ada di kantor desa, itu kita tinggal aktifkan saja di sini ya. Jadikan TTD AN ini untuk sekdes. Ini fungsinya AN ini. Nah, jadi bagi teman-teman yang tidak muncul nanti nama sekdesnya pada waktu membuat surat, jadi tinggal masuk saja di menu pemerintahan desa, tinggal klik saja AN ini ya, supaya warnanya hitam seperti ini. Terus selanjutnya ketika kepala desa, sekdes tidak ada di kantor desa, yang tanda tangan itu bisa salah satu dari perangkat desa. Yang biasa itu adalah kasih pemerintahan lah. Ya, nanti tinggal teman-teman aktifkan saja UB. UB ini ya. Ya. Supaya muncul nanti nama kasih pemerintahan ini di waktu kita mau cetak surat. Jadi kalau dia belum muncul nama sekdes dan nama kasih yang akan menandatangani surat, maka solusinya adalah ini ya. Tinggal klik AN dan klik UB ini. Oke. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya di sini pilih aksi lainnya. Pilih aksi lainnya maksudnya di sini ada alur struktur bagan SOTK ya. Tapi ini butuh ketelitian dalam mengatur supaya nanti dia akan terbentuk sejenis struktur ya, struktur bagan organisasi desa. Terus selanjutnya di sini ada tombol hapus data terpilih. Ketika kita centang di sini, maka di sini akan aktif. Tombol pilihnya akan aktif. Tombol ini akan aktif ya ketika kita sudah klik centang. Terus selanjutnya di sini ada pilih aksi lainnya. Pilih aksi lainnya untuk cetak ya. Untuk kita mau cetak, misalkan kita diminta data perangkat desa, jadi tinggal kita centang semua. Terus nanti di sini ada pilih aksi lainnya, ada tanda cetak. Tanda cetak dia akan seperti ini. Tinggal klik cetak saja. Kan seperti ini ya, tinggal kita cetak. Ini akan berbentuk PDF. Nah, kalau dia berbentuk Excel, tinggal pilih aksi. Di sini ada kata unduh. Unduh ini bisa dipakai teman-teman ya. Jadi nanti juga bisa disesuaikan sesuai dengan keperluan atau kebutuhan data ya. Terus selanjutnya di sini ada bagan organisasi. Bagan organisasi ini kita bisa cetak bagan organisasi yaitu SOTK. Yang pertama itu adalah tanpa BPD, ada dengan BPD. Oke, namun untuk mengatur supaya dia bisa tampil berbentuk bagan, ini perlu ada penyesuaian. Terus selanjutnya di sini ada jabatan seperti yang saya sudah jelaskan di awal. Jabatan, terus selanjutnya di sini ada kehadiran. Ini kehadiran. Namun untuk kehadiran ini nanti akan ada pembahasan khusus terkait dengan kehadiran. Oke, itu saja teman-teman. Nah, jadi semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan jika ada yang belum dimengerti, silakan ditinggalkan komentar di video ini ya. Untuk kita bisa sama-sama berbagi terkait dengan cara pengoperasian aplikasi OpenSCD. Terima kasih.